Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita bersama-sama berada di resume fundamental saham, channel yang membahas atau menganalisis emiten-emiten dari sudut pandang fundamentalnya, ya. Dan ini lebih kepada long term atau sebagai investasi, ya, bukan untuk trading. Seperti biasa, ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun sebagai edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, hanya sebagai bahan pertimbangan tambahan, ya. Hari ini tanggal 4 ya. Hari tanggal 4 bulan Mei 2025, kita akan kembali medley membahas emiten-emiten yang ada di bursa sampai insya Allah sampai 1 jam ke depan, ya. Dan pembahasan kita tidak lagi membahas sektor apa atau bidang apa dari emiten tersebut, tapi kita langsung kepada data-datanya saja, ya, secara kuantitatif, fundamental secara kuantitatif, ya. Data yang saya dapat lihat ini saya ambil dari Stockbit, ya. Jadi Anda kalau mau data lengkapnya silahkan cek di situ. Saya hanya mencoba menggabung-gabung dalam artian menganalisis lebih lanjut menurut pemahaman saya atau opini saya. Yang pertama ini United Tractor, ya, atau UNTR. Mereka sudah memenuhi kriteria kita, tinggal lanjutannya, ya. Dari segi growth company-nya, ya, ini terjadi peningkatan lalu penurunan, ya. 5.000-an, kemudian sekarang dari 5.600, 5.500, ya, kemudian 5.200. Ini makin agak menurun juga tetap, ya, karena ada eskalasi dalam ekonomi global, ya. Yang pertama ini dari segi tadi growth company-nya, ya, sekarang growth valuasinya terjadi penurunan juga dari segi keuntungannya. Sekarang keuntungannya di 18,66%, ya, hingga tetap dia masuk dalam kategori perusahaan yang untung besar, ya. Sekali lagi, perusahaannya untungnya besar. Untuk PBB ini malah di bawah, ya, di bawah dari 1. Meskipun di sini tidak jadi patokan lagi, ya, kita tidak menjadikannya sebagai target, ya, di 65.292 ini. Tapi ini dari segi PBB dia di bawah 1, ya. Apakah beli sekarang kita dapat diskon? Iya, kita dapat diskon 53%. Ya, berarti dia di bawah ini, ya. Harganya di bawah 24 ribuan berarti. Ya, sekarang 22.675. Dari segi valuasi berarti ini layak untuk kita investasi. Kemudian dari segi penyokongnya, dividennya, ya, mereka ini sudah selesai membagikan dividen di 2024, ya, sebesar 2.151 rupiah, setara dengan 41,5%, sama dengan tahun 2023, ya. Berarti di sini dividennya kategorinya besar, ya, baik DPR-nya maupun dividen yield-nya, ya. Free cash flow-nya 30%, sangat besar. Aset lancarnya oke. Hutang aman. Non warkatnya 37%, termasuk besar, ya. Tapi saham yang ada di bursa hanya 40%. Berarti di sini pengendali tidak melakukan trading, ya. Jadi simpulannya, ya, simpulan dalam artian opini saya, ya, bahwa
perusahaan ini masih layak untuk kita investasi dengan keuntungan growth valuasinya yang menurun ya. Tapi dan juga dari segi growth company-nya juga terjadi penurunan keuntungan seperti itu. Nah, karena itu kalau menurut saya pribadi di sini dia layak untuk kita investasi. Tinggal selanjutnya seperti biasa cek GCG-nya dan juga cek apa itu namanya, cek juga public expose-nya apakah ada, dalam artian aksi-aksi korporasi yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan ya, misalnya akuisisi dan lain-lain ya. Proyeksi di tahun 2025 dari data yang kita dapatkan di sini, proyeksinya nanti kita akan dapat sekitar 2001 ya, 2001 rupiah, berarti ada penurunan dari sini ya. Kalau misalnya ini kan ini proyeksi di 2025 ya, tiap triwulan nanti ada perubahan. Kalau sampai sekarang berarti proyeksinya di 2001 rupiah, ada penurunan sedikit lagi ya. Oke, jadi seperti itu dulu untuk ONTR. Kemudian yang kedua AMAK, asuransi multi arta guna ya. Baik, ini ya. Pertama dari segi growth company dulu ya. Ini ada peningkatan ya. 21, 29, 33, ada penurunan di 2023, lalu naik lagi 45. Sekarang proyeksinya, ini proyeksi ya, meningkat juga ya, ada peningkatan. Untuk growth valuasinya sekarang dia sudah balik lagi ya di 12, hampir di 12 kok hampir 0,7 ya, 12,69%, sehingga dia dalam kategori untungnya sedang ya, untungnya sedang, sehingga di sini kita bisa saja kita trigger di 938 ya. Atau sekitar 139%, berarti ada potensi untuk bagger ya. Untuk valuasi kita dapat diskon sekitar 18%, berarti dia valuasinya wajar ya. Kemudian untuk dividen mereka belum membagikan ya, tapi tanggal 30 ya. Tanggal 30 bulan 4 berarti sudah ini sudah RUPS, kita cek dulu ya. Ya, hasil RUPS-nya itu Rp40 ya per lembar saham, atau setara dengan 87,5% ya. Sehingga ini nanti proyeksinya di tahun 2025 ini sekitar Rp42 ya proyeksinya ya. Berarti ada peningkatan sedikit ya, ini proyeksi nanti ya, kita belum tahu karena masih ada 3 triwulan berikutnya. Kalau dari segi data ini berarti ada kemungkinan peningkatan ya, seperti itu ya, karena dari segi IPS-nya saja masih ada peningkatan seperti itu ya. Baik, dividennya ini memenuhi kriteria ya, penyokongnya memenuhi kriteria. Untuk free cash flow 8%, oke. Aset lancar tidak kita hitung karena ini asuransi ya, utang tak berbunga. Kemudian dana pihak ketiga juga itu, dana pihak ketiga itu agak, kalau menurut saya kurang ya. Nah, nih, dana pihak ketiga ini mestinya ini ya lebih dari 2 kali lipat ya, seperti itu. Saham yang ada di bursa, cari
saham yang ada di bursa hanya 19%. Oke. Jadi mungkin begini ya, kenapa saya menyatakan di sini dana pihak ketiga ini kurang, karena seharusnya di sini kan lebih dari 2 kali lipat lah kan. Kenapa? Kan asuransi itu kan kita mengharapkan banyak dari dana pihak ketiga. Ini kan berarti termasuk emiten ini masih menghidupi usahanya dari dana mereka, seperti itu pemahaman saya ya. Kita mengharapkan lebih dari 2 kali lipat sebenarnya. Baik, dari data ini berarti ya, pertama kalau menurut saya pribadi, pertama ini di atas 2 ya, kemudian baru valuasinya ya, kita berharap valuasinya juga di bawah ini ya, berarti harga, dalam artian bahwa nanti coba kita simulasikan, kita pengennya di sini tidak di valuasi wajar, tapi kalau bisa di valuasi murah ya. Di bawah dari itu ya, sekitar ini ya, di bawah seperti itu. Apalagi kalau bisa di bawah dari 238 itu lebih bagus ya, seperti itu. Jadi pemahaman saya di sini pertama ya, ini harus lebih dari 2 kali lipat ya. Selanjutnya SMSM, dari segi gross company dia meningkat ya, ini meningkat terus tiap tahun ya. Kemudian dari segi gross valuasi masih di atas dari 20%, berarti dia kategorinya sama ya, perusahaannya ini untung besar. Yang kedua di sini bahwa untuk AMAK dulu ya. Untuk AMAK ini berarti ada penurunan ya, downgrade di sini ya. Ada penurunan atau downgrade, yang semula layak investasi misalnya, berarti ini sudah turun ya, belum bisa untuk kita investasi. Kemudian untuk SMSM di sini tadi ya, untungnya besar, apalagi di sini di atas 25%. Berarti untuk target tidak kita jadikan patokan lagi di sini ya. Di situ tertera bahwa 2,78 ya PBB-nya. Sudah di atas 2,5. Untuk valuasi atau membeli ya, apakah dia layak beli? Kita dapat diskon 3%, berarti dia berada di valuasi wajar. Dari segi ini berarti untuk fast grower berada di valuasi wajar, berarti dia masih layak untuk kita investasi. Tinggal kita cek di sini apakah dia sudah coba kita cek ROPS-nya dulu ya. Oke, ini dividennya sudah final ya, Rp60, berarti di 33,74% ya. Berarti ini dividennya, DPR-nya sudah memenuhi kriteria. Namun dari segi harga sekarang dibandingkan dengan dividennya, dengan DPR-nya ya, itu dividen yield-nya untuk proyeksi ke depannya Rp62 atau 63. Berarti dari data ini misalnya ke depannya ini dia naik ya, dari 60 jadi 63. Walaupun di sini terjadi penurunan ya, 75, 80, 60, lalu turun lalu naik lagi 63, tapi kalau dividen yield-nya nanti sekitar 3,4% ya. Upah menunggunya 3,4%. Bagi yang belum beli mungkin ini ya masih termasuk kecil ya. Kemudian di price cash flow-nya 29%, cash-nya aman, hutang berbunga aman, tak berbunga aman ya. Seperti itu. Kemudian non warkatnya ini termasuk banyak ya, 41%. Tapi karena saham yang di bursa hanya 48%, berarti ya kita kategorikan ya di sini aman saja ya. Baik, kita ambil kesimpulan dulu dalam artian opini ya.
di harga sekarang berarti valuasinya wajar, kita bisa untuk invest ya. Tapi dari segi penyokongnya ini upah menunggunya ini termasuk kecil seperti itu ya. Ketahanan perusahaan tidak ada masalah, ini termasuk bagus ya. Malah di sini kan dia untungnya growth-nya selalu meningkat ya. Nah, bagi yang istilahnya gini, bagi yang beli duluan ini bagus ya, tapi bagi kita ya, untuk yang belum beli istilahnya ini dari segi dividennya yang agak kecil ya. Tapi kalau bagi Anda yang melihat growth-nya di sini ya, bisa saja ya, bisa saja untuk beli misalnya. Tapi menurut saya pribadi, opini saya ya, menunggu. Kalau DPR-nya besar berarti tidak ada masalah lagi, berarti valuasi ya saja lagi ke sini ya. Dalam artian kesetaraannya ya, bahwa memang untuk valuasi untuk fast grower ini di harga wajar sudah bisa, tetapi dengan masuk di harga wajar ini dividennya masih kecil, sehingga kalau misalnya mau masuk juga kita bersimulasi dulu ya. Berarti di sini ya, misalnya kita di valuasi murah, dividennya pun masih kecil ya, berarti sampai ke bawah lagi mungkin ya, seperti ini 9, di situ 14, misalnya 1200. Nah, di sekitar 1200-an ke bawah ya, seperti itu baru bisa kita simulasikan untuk masuk di perusahaan ini. Berarti di sini investor sudah menghargainya tinggi ya. Kenapa? Karena memang di sini growth-nya meningkat tadi ya. Mungkin di situ pemahamannya bahwa mereka melihat bahwa perusahaan ini bagus, sehingga memang saat ini harganya sudah tinggi ya. Bukan karena perusahaannya jelek lalu valuasinya mahal, bukan, tapi karena memang dia perusahaannya baik, lalu para investor menghargainya tinggi lebih dulu. Selanjutnya BSSR ya, ini nanti tanggal 5 bulan 6 ROPS-nya ya. Tapi mereka sudah membagikan tapi kita cek dulu ya BSSR. Untuk finalnya belum ya, nanti mungkin di tanggal 5 bulan 6 nanti ya. Dari segi growth company-nya ini menurun ya, sesuai dengan sektornya ya. Menurun karena harga dari batubara memang sedang turun ya, harga dunia sedang turun ya, apalagi pemerintah kalau tidak salah menaikkan harga juga ya, sehingga barang kita termasuk mahal di pasar global ya, dan ini menyulitkan juga bagi perusahaan atau emiten ya. Pertama dari segi sekarang growth valuasinya ya, ini terjadi penurunan keuntungan dari 50% sekarang hanya 37%, tapi masih dalam kategori untung besar ya. Penurunan keuntungan tapi masih dalam kategori besar. Sehingga ini tidak kita jadikan patokan ya, tidak masalah. Dia sekarang sudah berada di 2,4 ya di PBB-nya. Apakah beli sekarang masuk murah? Ya, kita dapat diskon 35% diskonnya ya. Jadi untuk dividen PO ratio-nya kita masih memakai yang di 2023 ya, karena 2024 ini belum selesai, belum ada finalnya ya, jadi masih
proyeksi kita masih memakai yang ini, sehingga untuk 2025 ini ya, proyeksinya nanti dividennya di 567, berarti masih di bawah dari tahun 2023 ya. Ini kita belum jelas berapa. Kalau melihat dari data seperti ini ya, berarti di sini juga akan terjadi penurunan lagi ya di 2025. Terjadi penurunan keuntungan lagi ya. Tapi kita lihat saja apa yang terjadi ya. Terjadi penurunan lagi. Mungkin di sini di sekitar 600-an misal, 700-an, di sini jadi 600-an, mungkin seperti itu ya. Sehingga dividen yieldnya di sini 17%. Oke. Selanjutnya untuk free cash flow sangat banyak, 57%. Aset lancar oke, hutang nggak ada, hutang kepada rekanan sedikit, retail hanya 9% ya, saham yang ada di bursa hanya 24%, berarti pengendali tidak trading. Jadi simbolannya seperti ini. Dari data yang kita dapatkan ini, kalau menurut saya pribadi ya, dia masih layak untuk investasi ya, layak invest ya, dengan melihat data yang ini tadi ya. Meskipun ya istilahnya keuntungannya masih terus turun ya, dari segi keuntungan masih terus turun, tetapi dari segi data yang kita dapatkan di sini masih layak investasi bagi yang belum beli. Tapi proyeksinya memang ada penurunan lagi ya. Kalau misalnya kita merasa bahwa kalau yang kita kejar dividennya, mungkin di sini akan terjadi penurunan lagi ya. Sekarang proyeksinya di 13%. Jadi seperti itu ya. Layak investasi tapi keuntungannya masih akan terus menurun. Nominalnya turun ya, tapi kalau persennya tetap ya. Jadi perusahaan ini rata-rata perusahaan batubara itu persennya itu tetap, tetapi dari segi angkanya itu yang menurun ya, seperti itu. Jadi proyeksinya ke depan masih terjadi penurunan ya di triwulan 1 seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, kalau belum beli, kalau mau beli berarti silakan cek GCG dan juga proyeksi perusahaan melakukan aksi korporasi apa, seperti itu. Selanjutnya Bluebird ya. Kita bisa lihat di sini bahwa dari segi growth company-nya dia meningkat terus nih. Setiap tahun terjadi peningkatannya. Kemudian di triwulan 1 juga meningkat dari 233 ke 253 ya. Ini terbaca belum ada jadwal ROPS ya. Dari segi growth valuasi juga meningkat. Semula ini mereka slow grower ya, artinya keuntungannya kecil ya. Sekarang dia sudah masuk dalam kriteria untungnya standar. Dari segi growth company, dari segi growth valuasi sudah meningkat, naik dari semula kalau menurut saya belum layak invest, sekarang sudah masuk ke layak invest ya. Untuk target PBB 2,5, sorry ini kok 2 ya, kita anggap sih kita triggernya ya menjadi di 6041 ini ada potensi untuk multi bagger ya, potensi ya untuk multi bagger, dan kita dapat diskon 36% ya, seperti itu. Karena di sini belum ada berapa dividennya di tahun 2024, kita masih memakai tahun 2023 ya. DPR-nya itu sekitar 50%. Proyeksi kita ya nanti di sini ya di 2025 ini berarti akan 128, berarti terjadi peningkatan nanti ya dari 7291 mungkin di sini ya 110-an ya mungkin ya. Maka di sini jadinya nanti 128, berarti dividen yieldnya kemungkinan meningkat juga. Untuk free cash flow 16%, oke. Aset lancar 161, hutang 23 dan 43.
masyarakat atau retail hanya 25%. Oke. Semua saham Sapoku nih. Tidak semua sahamnya, hanya 60% saja ya. 60% itu bisa ditradingkan. Dari data yang kita dapatkan ini, kalau menurut saya pribadi ya, dari segi perusahaannya untungnya biasa ya, tidak untungnya besar, ini termasuk bisa saja diinvestasi ya. Dari data yang kita dapatkan ini ya, kalau menurut saya layak untuk investasi untuk perusahaan yang untungnya standar ya. Layak investasi untuk perusahaan yang untungnya standar seperti itu ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya seperti biasa cek GCG-nya dan juga corporate action-nya, apakah ada lagi terobosan-terobosan baru. Bila istilahnya manajemennya oke, maka silakan dilanjut, bila tidak jangan dilanjutnya. Seperti itu. Ini bluebird ya, untuk bird. Selanjutnya ini EFSH iFish, nggak paham ya, iFish Deco ya. Pertama dari segi growth company ya. Dari segi growth company ini fluktuatif sekali ini ya. 79, 93, 99 turun drastis ke 39, mulai naik lagi ya. Seperti itu. Dari segi growth company-nya ini naik, kemudian drop sekali ya, lalu mulai naik lagi. Berikutnya dari segi growth valuasi, ini semula ini termasuk growth company, ya, betul ya, dari growth company lalu drop drastis seperti itu ya, menjadi stalwarts di ujung-ujung, hampir saja slow grower, lalu naik lagi perlahan ya, seperti itu. Untuk saat ini dia berada di ya stalwarts company, perusahaan yang untungnya standar ya. Kemudian di sini 2,5 di 889 itu dia sudah 2,28, hampir sampai ya. Sudah hampir sampai di targetnya ya. Sudah hampir sampai di 2,5-nya ya. Kemudian untuk valuasi kita tidak dapat diskon, kita malah harus membayar lebih ya. 78% lebih mahal daripada yang seharusnya kita beli. Harusnya kan di sini harga sekarang sudah di sini. Nah, hampir 2 kali lipat. Untuk dividen ini berarti sudah final ini ya. 33,15 ini berarti sudah memenuhi kriteria ya. Hanya karena harganya tadi sudah, valuasinya tadi sudah mahal, sehingga dividennya pun terimbas, dividennya menjadi kecil ya, karena sudah dihargai tinggi tadi ya. Mungkin pada saat di sini dia, investor masuk ya, setelah masuk dia turun, valuasinya menjadi mahal, sehingga yang terjadi ya setelah masuk banyak valuasinya jadi mahal ya, seperti itu. Dari segi free cash flow aman, aset lancar aman, hutang kecil, pengendali retailnya hanya 10%, pengendali tidak trading, aman. Dari segi perusahaannya aman ya, tidak ada masalah ya.
Jadi di sini permasalahannya intinya adalah di valuasinya ya. Investor di sini sudah menghargainya tinggi ya, mereka sudah masuk lebih dulu, kita yang belum beli misalnya di sini sudah anggap saja terlambat ya. Anggap saja terlambat bagi yang belum punya. Bagi yang sudah punya, kalau memang capital gainnya tinggi bisa saja ini mulai untuk beli ya, mulai untuk jual. Kenapa? Karena dividennya sudah termasuk kecil, berarti bisa saja untuk taking profit seperti itu. Sehingga kalau segi data ini berarti menunggu harga ya. Jadi bagi yang sudah punya nih, kalau menurut saya pribadi, bagi yang sudah punya ya, karena PBP 2,2 ya sudah mulai untuk taking profit kalau menurut saya ya. Bagi yang sudah punya jauh di bawah ya, bagi kita yang belum beli mungkin di sini belum saatnya untuk masuk ya. Next, NCKL Trimegah Bangun Persada. Dari segi gross company ini meningkat ya, setiap tahun ini meningkat, bahkan di triwulan 1 2005 pun meningkat. Dari segi keuntungan juga bagus nih ya, 4 tahun berturut-turut meningkat, 3 tahun meningkat ya, tahun keempat oke. Growth sekarang, growth valuasinya fluktuatif tapi masih di atas 20 ya, berarti dia termasuk growth company, perusahaannya untung besar ya. PBB 2,5 tidak kita jadikan lagi sebagai trigger target, berarti di sini tidak masalah ya. Untuk diskon kita punya 37%, ada diskonnya 37% ya. Untuk dividen ini berarti karena belum ada ya, kita masih memakai yang dulu 30%, oke ya, sudah peduli investor ya. Tapi dari segi ini untuk dividen yield di 2025 ya, proyeksinya ini nanti sekitar 33. Coba kita cek sini 22, 26, 101, berarti di sini ada peningkatan juga, berarti nanti ya dividennya ada peningkatan juga, tapi dari segi yieldnya ini tetap di bawah dari 5 ya, kalau menurut saya ya, di bawah dari 5% ya, seperti itu. Untuk free cash flow aman 16%, hutang aset lancar 248, hutang 35, 49, retail hanya 14, saham ada di bursa 15. Berarti ini perusahaannya untung, tidak ada masalah ya, tidak no problem. Berarti di sini permasalahannya kalau menurut saya pribadi ya, berarti kalau kita mau masuk di sini pertama dulu ya, di sini bahwa berarti ada anomali juga ya. Valuasinya sudah oke di 700. Berarti di sini ya sudah divaluasi murah ya. Untuk valuasinya sudah layak beli, tetapi dari segi dividen ini masih agak kurang ya. Bagi kalau menurut saya pribadi mungkin jadinya seperti ini. Opini saya ya, berarti tetap kita tunggu di bawah lagi, kita bersimulasi yang menunggu berarti harus lebih rendah lagi ya, misal di 600 ya, di 600 sudah bisa ya, 650-an ke bawah ya, ya sekitar 650-an ke bawah sudah lagi 700 kecil, 650 ke bawah ya. 650 ke bawah ya, seperti itu. Jadi menunggu harganya membaik 650 ke bawah. Oke, demikian dulu pembahasan kita ya, beberapa emiten kali ini
Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.